Ya, salam saudara-saudara sekalian, ini adalah seri ketiga dari seri Sola Scriptura dalam rangka menjawab para polemikus muslim yang terus-menerus ya menjadikan doktrin Sola Scriptura sebagai target serangan mereka. Nah, para komentator Katolik yang datang bejubel-jubel bahkan sampai ribuan ini, entah mereka ini tuli, bebal atau pura-pura blow on ya. Mereka malah nuduh saya itu kenapa nyerang-nyerang Katolik. Saudara-saudara, tolong sedikit waras ya. Tolong waras karena kamu yang mulai duluan. Jadi kalau kamu mulai duluan kan orang punya hak untuk menjawab. Jadi tolong jangan menjadi seperti orang baru bangun tidur. Belum kucek mata tapi sudah bunyi dan berkomentar ya. Oke, sekedar review saja secara cepat ya. Dalam seri kedua saya telah mempresentasikan pembuktian positif untuk Sola Scriptura dari dalam Alkitab dengan merujuk kepada dua pokok pembuktian. Pertama, saya bicara tentang ontologi kitab suci. Kitab suci memiliki nature, sifat yang unik ya. Firman Tuhan, Allah berbicara, lahir oleh dorongan Roh Kudus, dan theopneustos, dinafaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, diinspirasikan oleh Allah, dan tidak dapat dibatalkan. Nah, karena karakter-karakter ontologis yang demikian, yang unik itu, maka memimpin kepada kesimpulan mengenai otoritas mutlak dan infalibilitas Alkitab yang unik. Tidak ada sumber lain baik yang tertulis maupun yang lisan yang memenuhi kriteria karakter dan sifat ontologis seperti yang dimiliki oleh Alkitab. Maka yes, melalui good and necessary consequence, penarikan kesimpulan yang sah harus disimpulkan Sola Scriptura. Dan yang kedua, saya juga bicara tentang bagaimana kitab suci difungsikan di dalam perjanjian baru ya. Saya memberikan beberapa pokok perbandingan. Kitab suci digunakan sebagai norma pengukur untuk menilai tradisi Yahudi yang by the way persis podoai dengan gereja Katolik Roma yang kami juga punya tradisi lisan, tradisi apostolik. Orang-orang Yahudi pada abad pertama juga bikin klaim itu. Yesus bilang nope, kitab suci menjadi norma melaluinya tradisi itu diukur. Yang kamu percaya itu hanya tradisi manusia dan tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk berperilaku. Termasuk saya juga bicara tentang kitab suci sebagai norma pengukur untuk pemberitaan apostolik. Saya juga bicara tentang kitab suci sebagai norma untuk tradisi apostolik mengenai the gospel, termasuk Yesus sendiri. Pada menjelang akhir dari pelayanannya setelah kebangkitannya merangkum kembali peristiwa-peristiwa major dari pelayanan kemesiasannya untuk menebus kita dari dosa dan maut. Yesus memvalidasi itu, membuktikan itu dengan merujuk kepada semua yang telah dicatat di dalam kitab suci. Mulai dari Taurat Musa, kitab Mazmur, dan juga kitab para nabi. Jadi yes, bahkan ketika Yesus dan para rasul masih hidup, kitab suci sudah difungsikan dalam fungsi Sola Scriptura. Nah, mungkin Anda pikir itu kan bicara tentang perjanjian lama. Yes, bicara tentang perjanjian lama, tapi by implication, berdasarkan penggunaan penarikan kesimpulan yang good, yang baik dan yang sah, itu juga berlaku pada perjanjian baru yang punya karakter ontologis yang sama seperti karakter ontologis dari perjanjian lama. Oke, saudara-saudara, sebelum kita bahas tentang tema pada seri ini, Anda harus mengamati satu taktik murahan dari pihak mereka adalah mereka akan selalu nyerang dan terus nyerang. Tapi mereka jarang sekali memberikan argumen positif, pembuktian positif seperti yang saya lakukan di dalam dua seri pertama saya. Kemudian kalau saudara menjawab mereka, mendadak mereka muncul rame-rame, bergerombol, kemudian bilang, kenapa urusin Katolik? Kenapa nyerang Katolik? What the heck? Jadi mereka yang nyerang, tidak mau mingkem, kemudian begitu saudara menggunakan hak jawab menjawab serangan itu, maka itu di otak mereka, itu berarti saudara nyerang mereka. Itu otak sudah pindah ke tumit atau kira-kira bagaimana? Mereka pikir dengan membuktikan Sola Scriptura salah, makanya mereka nyerang terus, maka itu berarti posisi Katolik itu benar. Saudara, saya selalu kasih tahu saudara satu prinsip penting di dalam berargumentasi. Membuktikan pandangan orang lain salah, itu tidak berarti pandanganmu sendiri itu benar.
Karena untuk membuktikan pandanganmu benar, kamu harus memberikan pembuktian-pembuktian positif mengenai posisimu sendiri. Nah, karena itu saudara, supaya ini tidak menjadi panjang dalam seri ini dan juga 2 atau 3 seri berikutnya, saya akan membahas tentang sola scriptura dan tradisi. Nah, saudara harus paham bahwa pihak Katolik Roma percaya akan 3 sumber otoritas yang sama-sama infalibel, tidak dapat salah, sama-sama bersifat mutlak, dan sama-sama bersifat mengikat. Yang pertama itu kitab suci, kemudian yang kedua itu tradisi suci, itu istilah mereka, atau tradisi apostolik atau tradisi lisan. Dan yang ketiga itu gereja, dalam hal ini paus dan magisterium. Nah, in case kalau Anda butuh pandangan ahli dari pihak mereka mengenai poin itu, Robert A. Sungenis, yang bukunya sudah saya kutip dalam seri yang kedua, mengatakan model otoritas rangkap 3 Katolik, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium, pada faktanya adalah model yang dimaksudkan oleh Kristus bagi gereja. Nah, kita tidak dapat bukti bahwa itu model yang dimaksudkan oleh Kristus dan gereja, tapi Anda jelas ya, yang saya sampaikan tadi itu bukan saya ngarang sendiri, itu posisi di kalangan gereja Katolik Roma. Tapi saudara-saudara, kalau saudara amati baik-baik, 3 sumber otoritas itu di dalam tradisi Katolik Roma, kitab suci, tradisi lisan, dan gereja, sebenarnya yang mana yang menempati posisi paling mutlak, paling tinggi di antara ketiganya? Nah, mereka biasanya akan mengatakan, no, ketiganya sama saja, tapi sebenarnya tidak. Pada praktiknya itu tidak mungkin sama saja, karena pertanyaannya begini, siapa yang mendefinisikan kitab suci menurut gereja Katolik Roma? Magisterium, paus. Siapa yang ngasih tahu saudara, yang berhak ngasih tahu saudara apa isi dari kitab suci dan apa maknanya dari dalam kitab suci? Paus, magisterium. Siapa yang mengontrol dan katanya memiliki dan memelihara tradisi lisan yang disebut juga tradisi suci? Siapa yang memelihara itu? Paus. Jadi paus yang ngasih tahu saudara kitab suci itu apa, ngasih tahu saudara isinya apa, bagaimana menafsirkannya, termasuk ngasih tahu saudara tradisi lisan itu apa. Jadi sebenarnya siapa yang posisinya paling tinggi dan paling menentukan di antara ketiga sumber otoritas itu? Paus, magisterium. Dengan kata lain, kenapa mereka nyerang-nyerang sola scriptura? Karena mereka ingin menggeser kitab suci dari posisi sola scriptura, otoritas paling tinggi, menggesernya lalu menggantikannya dengan otoritas yang lebih tinggi, yang paling menentukan, yaitu paus dan magisterium. Dengan kata lain, sola scriptura diserang, digeser untuk digantikan dengan sola ecclesia. Nah, dengan mengatakan demikian, sekarang mari kita bahas poin tentang tradisi. Kita harus mulai dengan pertanyaan ini. Sebenarnya tradisi lisan itu isinya apa sih yang diklaim di dalam gereja Katolik Roma? Nah, menurut mereka tradisi suci itu atau tradisi lisan itu isinya adalah kata-kata Yesus melalui para rasul atau kata-kata para rasul yang diteruskan secara lisan tapi tidak ada di dalam perjanjian baru. Artinya itu satu tradisi ekstra kanonikal. Itu satu tradisi di luar kitab suci yang tidak ada di dalam kitab suci perjanjian baru. Nah, Anda perlu ingat itu baik-baik karena itu akan menjadi sangat penting untuk argumen di dalam seri ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah paus, apakah magisterium pernah mengumumkan secara resmi, apakah melalui konsili atau melalui keputusan-keputusan ex cathedra dan de fide, apakah pernah diumumkan secara resmi konten isi kata-kata Yesus atau kata-kata para rasul yang tidak terdapat di dalam kitab suci? Apakah pernah diumumkan secara resmi kepada publik apa isinya? Sama sekali tidak. Sudah ribuan tahun dan mereka tidak pernah mengumumkan itu. Kenapa mereka tidak pernah umumkan itu secara resmi? Jawaban sederhananya yang singkat, padat, dan jelas dan jujur adalah karena sebenarnya mereka tidak benar-benar memiliki kata-kata Yesus dan kata-kata para rasul yang katanya dipelihara, diteruskan secara lisan dan hanya terpelihara di dalam tubuh gereja Katolik Roma. Mereka benar-benar tidak memiliki itu. Nah, dalam kaitan dengan klaim mereka mengenai tradisi suci, satu teks perjanjian baru yang paling sering mereka comot, ya mereka selalu pergi ke situ, ya apakah oleh yang terpelajar atau para
polemikus jalanan atau para komentator tak jelas, mereka selalu quote ayat itu, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, di dalam bahasa Yunaninya, saudara-saudara, kata ajaran-ajaran itu berasal dari kata paradosis, ya, bentuk jamak yang berarti tradisi-tradisi. Nah, para apologis Katolik ini waktu melihat kata tradisi-tradisi yang disampaikan secara lisan dan tertulis, itu mereka langsung berbunga kangkung luar biasa, ya, langsung senang, jumpalitan luar biasa, dan langsung menyimpulkan, nah lihat itu, Alkitab aja bicara tentang sumber otoritatis bukan hanya yang tertulis tapi juga dalam bentuk lisan, maka tradisi lisan kami, tradisi suci kami itu benar adanya karena Paulus berbicara tentang tradisi lisan itu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Minta maaf ya saudara-saudara, ya, tanpa bermaksud untuk mengurangi kegembiraan kamu, tapi kesimpulan itu bukan hanya prematur, terburu-buru, tapi juga merupakan sesat pikir, ekuivokasi namanya. Ekuivokasi karena teks itu menggunakan istilah tradisi-tradisi lisan dalam arti yang lain, mendadak kamu pikir bicara tentang tradisi-tradisi lisan seperti yang kamu maksudkan di dalam teologi Katolik Roma. Nah, untuk membuktikan poin itu, saya kasih saudara 4 argumen. Pertama, di dalam teks itu Paulus sekadar hanya menggunakan kata paradosis, tradisi-tradisi, tapi saudara tidak mendapatkan penjelasan mengenai apa konten dari paradosis yang secara lisan diajarkan kepada jemaat di Tesalonika. Paulus tidak kasih tahu saudara apa kontennya. Dengan kata lain, saudara tidak bisa serta-merta mendadak melompat membuat kesimpulan, oh paradosis di situ yang secara lisan diajarkan kepada jemaat di Tesalonika tidak lain adalah tradisi suci kami. Saudara tidak bisa bikin kesimpulan itu karena Paulus tidak ngasih tahu saudara apa konten dari tradisi yang dia maksudkan di dalam teks itu. Menyimpulkan bahwa tradisi-tradisi secara lisan yang sudah diajarkan kepada jemaat di Tesalonika di dalam teks itu sama dengan tradisi suci kamu itu berarti kamu hanya menyimpulkan asumsimu sendiri ketimbang kamu menyimpulkannya berdasarkan eksegesis yang baik dan yang bertanggung jawab. Dan by the way, hal yang sama mereka lakukan terhadap tulisan bapak-bapak gereja, ya. Setiap kali mereka nemu ada tulisan bapak gereja yang menggunakan kata tradisi atau tradisi apostolik, mendadak mereka langsung berbunga kangkung. Nah, lihat itu, bapak gereja ini bicara tentang tradisi lisan. Saudara, pada abad ke-16, persis setelah konsili Trident diadakan 1546, ada seorang teolog Protestan yang terkenal, ya, dari pihak Lutheran, namanya Martin Chemnitz, memberikan respons dalam 4 volume terhadap konsili Trident. Dan di dalam volumenya yang pertama, dia membuktikan bahwa istilah tradisi di dalam tulisan bapak-bapak gereja digunakan dalam 8 pengertian. Dalam 8 pengertian, artinya kamu tidak bisa begitu saja menyimpulkan bahwa karena ada kata tradisi di situ, maka yang dimaksudkan adalah tradisi suci di dalam gereja Katolik Roma. Termasuk kamu juga tidak bisa sekadar melompat begitu saja kepada kesimpulan bahwa 2 Tesalonika 2 ayat 15 berbicara tentang tradisi suci menurut gereja Katolik Roma. Hanya semata-mata karena Paulus menggunakan kata tradisi lisan di dalam ayat itu. Kamu perlu membuat pembuktian positif, sesuatu yang pasti kamu tidak bisa lakukan, ketimbang kamu sekadar menyimpulkan hanya karena ada kata-kata semacam itu di dalam teks tersebut. Kedua, kalau begitu apa maksud Paulus berbicara mengenai tradisi-tradisi yang diterima jemaat Tesalonika baik secara lisan maupun secara tulisan? Saudara, konteksnya jelas mengindikasikan tradisi-tradisi yang dimaksudkan Paulus tidak lain adalah the gospel, Injil. Dalam ayat yang ke-13, Paulus mengucap syukur karena Allah telah memilih mereka untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan mereka. Kemudian ayat 14 berbicara tentang bagaimana mereka diselamatkan. Mereka diselamatkan melalui panggilan Injil yang diberitakan oleh para rasul. Dan ayat yang ke-15, Paulus menasihati mereka untuk berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang mereka terima baik secara lisan maupun tulisan.
Kalau begitu apa maksudnya tradisi-tradisi baik secara lisan dan tulisan di dalam ayat 15? Saudara tidak perlu menebak, konteksnya ngasih tahu saudara. Dari konteksnya, tradisi-tradisi yang dimaksudkan di situ tidak lain berbicara mengenai pengajaran-pengajaran Injil yang disampaikan secara lisan, apakah melalui khotbah, termasuk melalui tulisan, surat-surat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, ingat itu satu periode yang khusus. Para rasul masih hidup dan pengajaran-pengajaran para rasul, the gospel, diberitakan baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan ingat ya, sola scriptura tidak menyangkali ada periode khusus semacam itu, jadi itu bukan bantahan untuk sola scriptura. Termasuk itu tidak membuktikan posisi gereja Katolik Roma, karena Paulus menggunakan istilah tradisi dalam pengertian lain, the gospel, yang ada di dalam kitab suci. Karena ingat ya, kalimat Paulus itu secara lisan maupun tulisan, artinya ada di dalam dua model, dua jenis sumber itu. Ada di dalam jenis sumber lisan maupun ada di dalam jenis sumber tulisan. Jadi saudara tidak bisa menyimpulkan dari teks itu bahwa Paulus bicara tentang tradisi lisan yang ekstra kanonikal yang tidak ada di dalam tulisan. Teksnya jelas ngasih tahu kok tradisi itu ada di dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ketiga, kalau begitu apakah ada bukti koroboratif bahwa tradisi-tradisi yang dibicarakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 adalah the gospel? Yes. Kalau Anda perhatikan istilah yang digunakan Paulus ya, berdiri teguh dan berpegang. Istilah-istilah itu misalnya digunakan dalam 1 Korintus 11 ayat yang kedua ya. Paulus mengatakan, aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Dan apa ajaran yang diteruskan Paulus? 1 Korintus 15 ayat 3 dan seterusnya yang sudah saya kutip dalam video seri kedua saya, berbicara mengenai the gospel, Injil yang sesuai dengan kitab suci. Dengan kata lain, tradisi-tradisi dalam bentuk lisan maupun tulisan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 tidak berbicara mengenai tradisi ekstra kanonikal yang tidak ada di dalam perjanjian baru, melainkan bicara tentang the gospel. The gospel yang diajarkan, dideliver, diteruskan, diberitakan baik secara lisan maupun tulisan. Artinya ada di dalam perjanjian baru dan itu tidak bisa disangkali. Dan keempat, in case kalau kamu masih mau ngotot, mari kita gunakan reductio ad absurdum ya. Asumsikan saja. Demi argumen, artinya saya tidak percaya begitu, tapi mari kita asumsikan saja bahwa benar di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 berbicara mengenai tradisi lisan yang isinya kata-kata Yesus dan para rasul yang tidak ada di dalam perjanjian baru tapi terpelihara di dalam tubuh gereja Katolik Roma. Mari kita asumsikan saja bahwa yes, oke, benar begitu. Nah, persoalannya adalah begini, kalau saudara belajar sejarah gereja Katolik Roma, mereka selalu muncul dengan dogma-dogma yang baru. Misalnya, salah satu yang sudah saya mention di dalam seri kedua saya, belum 100 tahun, tahun 1950, mendadak mereka muncul dengan dogma bahwa Maria diangkat tubuhnya ke surga. Dan bukan hanya itu, tapi mereka juga ngutuk-ngutuk. Kalau saudara tidak percaya dogma itu, maka saudara dianatema. Itu satu kutukan yang mengerikan. Artinya saudara dikutuk masuk neraka kalau saudara tidak percaya dogma itu. Dan kenapa mereka bikin dogma semacam itu? Karena menurut mereka itu sesuai dengan tradisi lisan, sesuai dengan tradisi suci, tradisi apostolik. Pertanyaan saya adalah, apakah Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15 mengajarkan secara lisan mengenai Maria diangkat tubuhnya ke surga? Karena kamu klaim itu sebagai bagian dari tradisi apostolik dan kamu buktikan itu menurut 2 Tesalonika 2 ayat 15 dan Paulus mengatakan aku telah mengajarkan itu, telah diajarkan kepada kamu. Artinya jemaat di Tesalonika tahu Paulus mengajarkan itu kepada jemaat di Tesalonika. Silakan buktikan bahwa pada abad pertama Paulus pernah mengajarkan bahwa Maria diangkat tubuhnya ke surga kepada jemaat di Tesalonika. Saudara tidak akan bisa buktikan itu, jangan mimpi. Saudara tidak akan bisa buktikan itu ya. Dan by the way, logik ini bisa saudara gunakan untuk dogma-dogma yang lain ya. Misalnya di infallibility of Pope ya, infallibilitas Paus itu tidak dapat salah ex cathedra. Misalnya juga tentang
Maria itu dilahirkan tanpa dosa ya, Immaculate Conception of Mary. Silakan buktikan bahwa pada abad pertama kepada jemaat di Tesalonika mengenai tradisi lisan itu Paulus mengajarkan bahwa paus tidak dapat salah ex cathedra. Silakan buktikan juga bahwa pada abad pertama secara lisan Paulus ngajarin kepada jemaat di Tesalonika bahwa Maria itu dilahirkan tanpa dosa. Silakan buktikan. Satu kali lagi, kamu pasti tidak akan bisa membuktikan itu. Artinya posisi gereja Katolik Roma yang bicara tentang tradisi lisan, tradisi suci, tradisi apostolik yang tidak ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru tapi terpelihara di dalam gereja Katolik Roma. Hal semacam itu yang coba dibenarkan dengan mencomot 2 Tesalonika 2 ayat 15 hanya menghasilkan kesimpulan yang absurd. Akhirnya sekali lagi harus disimpulkan secara sah dan tidak bisa dibantah, kecuali kalau kamu hanya mau bersilat kata dan hanya mau muter-muter seperti gasing ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15 tidak memberikan dukungan apapun untuk so-called tradisi suci, tradisi lisan, tradisi apostolik di dalam gereja Katolik Roma ya. Saudara-saudara, saya berharap materi ini berguna memperlengkapi Anda sekalian. Even Anda seorang Katolik pun Anda tetap dapat belajar untuk lain kali. Jangan lagi gunakan teks itu untuk mendukung posisimu ya. Silakan temukan teks yang lain dan saya percaya kamu tidak akan pernah bisa menemukan teks yang kamu butuhkan itu. Tapi kalau masih niat banget, silakan coba keberuntunganmu dengan mengutip teks lain untuk kita bedah lagi di kemudian hari. Tapi khusus untuk 2 Tesalonika 2 ayat 15, Anda harus menerima kenyataan bahwa posisimu sama sekali tidak mungkin, betul-betul tidak mungkin bisa didukung dari teks itu. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa memberkati Anda sekalian. Salam.